Salam sholawat tanpa batas. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah bisa jumpa kembali, bisa sharing-sharing lagi di malam tahun baru Islam ini. Semoga kedepannya kita mendapatkan rahmat, mendapatkan syafaat dan barokahnya dari para nabi, para wali, khususnya baginda Nabi Muhammad SAW. Amin. Saya malam ini mau sedikit sharing-sharing aja tentang nur dan nar di dalam Islam dan agama. Tapi sebelumnya kita ngopi dulu. Aduh, nikmat bener kopi. Jangan lupa prokona, rokok jeung kopina jadi corona. Itu. Nikmat. Seperti hidup kalau dinikmati itu benar-benar berkah. Hidup kalau dipikiri rungkan gitu. Nur dan nar dalam perkataannya udah beda. Nun waw ro, nun alif ro. Itu jelas beda. Meskipun semuanya dapat menerangi, tetapi beda dari segi sifat dan karakter. Apalagi di zaman sekarang ini ya, terkadang para penyiar agama, khususnya dalam Islam, itu merasa bahwa ia itu sudah menyebarkan nur. Padahal kemungkinan saja itu adalah nar. Kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW, di akhir zaman nanti itu bakal banyak ulama yang membuat bingung para umatnya. Kan begitu. Dan kita pun harus cerdik-cerdik, harus cerdas, memilih ulama-ulama mana yang kita ikuti. Walaupun dalam ucapan fisiknya, dalam ucapan syariatnya, itu mengingatkan kita. Seakan-akan itu menaring kita ke dalam kehidupan yang sangat terang, itu ya, dari gelap. Tapi kita harusnya bisa merasakan sifat dari ucapan tersebut itu arahnya kemana dan rasanya seperti apa. Karena yang namanya nar itu berawal dan berasal itu dari pikiran kita. Bukan benar-benar di dalam diri kita, dari jiwa kita. Karena nur itu adalah subjek, sedangkan nar itu objek. Nur itu cahaya, nar itu adalah api. Sama-sama bisa menerangi, tetapi beda pada akhirnya. Dan gitu. Rasanya pun beda. Gitu, sedulur. Nar itu ada dalam pikiran kita. Yang artinya, nar itu memang betul dipenuhi dengan ilmu dan pengetahuan. Kalau kita kaji sejarah terdahulu, ya kan, jikalau memang manusia
mempunyai ilmu yang sangat tinggi, mempunyai wawasan yang sangat tinggi atau pengetahuan yang sangat luas. Kita pun tahu sejarah dulu si Al-Jajjal tersebut, ilmunya yang sangat luar biasa, pengetahuan yang sangat luar biasa, tetapi karena Al-Jajjal itu diciptakan dari nar, akhirnya dia kejeblos juga, akhirnya dia salah juga. Meskipun Al-Jajjal itu mendoakan kaum-kaumnya, mendoakan para malaikat yang lainnya, menerangi, tapi karena yang ia pakai hanya melalui pikirannya saja, dia menyebarkannya itu melalui ilmu dan pengetahuannya saja, akhirnya kata Tuhan itu disalahkan, kan begitu, karena mempunyai efek yang akhirnya merasa aku yang paling hebat, aku yang paling baik, aku yang paling suci. Berbeda dengan nur. Nur itu subjek, gak ada bentuk fisiknya. Nur itu adalah sifat dan karakter. Kalau nar itu adalah ilmu dan pengetahuan. Nar itu adanya di sini, di dalam pikiran kita. Nur itu ada dalam jiwa kita. Orang itu zaman sekarang kebanyakan terkadang merasa bahwa ia sudah memiliki Nur Muhammad, Nur Muhammad, Nur Muhammad. Padahal ia pun tahu, mereka pun tahu. Apa itu Nur Muhammad itu apa sih? Itu ya. Apakah dulu Kanjeng Nabi itu selalu menyebarkan akhlak budi pekerti yang luhur dengan ilmu dan pengetahuannya? Kan tidak. Tapi dengan akhlakul karimahnya, dengan sifat-sifat empatnya. Sekarang apakah begitu? Hampir rata-rata yang ada cuman menyebarkan ilmu dan pengetahuan, menyebarkan nar, tapi tidak benar dengan nur. Yang artinya nur di sini adalah Rahman Rohim, sifat dan karakter, welas asih, kasih dan sayang. Berbeda. Makanya di zaman sekarang ketika ya berbeda agama saja, itu sudah dibenci, dimusuhi, ya kan? Sangatlah gitu. Yang sama agama aja, yang berbeda pendapat. Islamnya ini, Islam yang begini, Islam yang begitu. Itu dijauhi, dimusuhi, dan dibenci. Itu karena ia merasa mempunyai ilmu yang tinggi, merasa mempunyai pengetahuan yang sangat luas. Itulah nar. Begitu. Selalu mengutip ayat, lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamamu, betul. Agamaku, ya agama maksa jadinya. Gitu. Ya karena di zaman sekarang ini benar-benar sangat melekat-pekat. Islam yang dijadikan suatu agama, ya begitu akhirnya. Walaupun awalnya baik agama Islam, tapi kan pada akhirnya tergolong jadi 73 golongan Islamnya. Karena Islam menjadikan suatu agama. Ketika ada seseorang yang mengutip kata semua agama adalah baik, semua agama adalah benar, akhirnya yang si agama Islam ini tidak terima. Padahal kan suruh siapa? Keislaman ini dijadikan suatu agama. Namanya agama ya Kristen, ya Hindu, Buddha, Yahudi, itu agama. Islam di sini kan bukan agama, melainkan berserah diri. Memangnya Tuhan ketika kita sudah meninggal meminta kita itu agama kita apa? Meminta agama kita kan bukan. Yang diserahkan ini kan jiwa. Dinul Islam itu apa sih? Bukan agama Islam. Din di sini adalah jiwa.
Dinul Islam, jiwa yang berserah diri, bukan agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah Islam. Ya kurang tepat menurut saya, ini sih menurut saya. Karena apa? Keislaman di sini masih terkurung oleh suatu agama. Ketika ada yang berbeda pendapat, pasti disalahkan, pasti dimusuhi, dibenci, diperangi malah. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya jiwa yang diterima oleh Allah di sisi Allah yang berserah diri. Islam di sini adalah berserah diri. Sama-sama satu agama, sama-sama satu kepercayaan. Itu pasti ada perselisihan. Kalau iya kita bijaksana menanggapi perselisihan, ya enak. Ini kan enggak. Malah saling nusuk. Ya, paling parah nusuk dari belakang. Itulah nur. Memang bagus, ilmu dan pengetahuan itu bagus. Yang namanya nar bukan berarti kita tuh memusuhi atau menyalah-nyalahkan juga, bukan. Saya di sini tidak menyalahkan dan memusuhi nar, enggak. Dan kita pun jangan sampai terus-menerus di nur juga, bukan. Kita ini manusia, bukan malaikat. Nar di sini harus kita kontrol, bukan kita buang, bukan kita musuhi. Nar di sini api. Kita mau masak, ya masak sayur, ya kita harus kontrol api yang terlalu besar, jangan juga terlalu kecil seperti ini. Ya nggak bisa. Ini buat merokok, buat merokoknya api segede gini, nar segede gini buat merokok. Kalau nar yang agak gedean dikitnya buat masak, kan kita kontrol kalau di situ. Sifat iblis kan begitu. Ya, dia merasa paling hebat, dia merasa paling baik, paling suci, karena ia memiliki ilmu dan pengetahuan yang sangat luar biasa. Al-alim, kitab, menguasai kitab, sama iblis begitu. Ulama-ulama zaman sekarang yang benar-benar menerangi dengan nur itu pasti penuh dengan rahman dan rahim, penuh dengan kasih sayang. Dia memandang sama, yang ia pandang adalah jiwa. Memang beda agama, beda. Semuanya pun diterima di sisi Allah, semuanya diterima. Karena untuk urusan nanti di alam berikutnya, itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Begitu. Sekarang rame-rame malam satu suro. Yang satu merayakan malam satu suro, yang satu merayakan malam satu hijriah, ya kan? Yang ini menyalakan malam satu suro, yang malam satu suro
meremehkan malam 1 Hijriah, ya salah. Walaupun sama-sama baik berzikir, wirid, saling kita bisa ratiban atau membaca ayat-ayat, tujuannya ke arah baik. Tapi kalau memakai hanya dengan ilmu pengetahuan, hanya memakai hanya dengan nar, ya mungkin si oknum di sini saling merendahkan dan meremehkan, merasa ia yang paling baik. Coba kalau memakai nur yang merayakan malam 1 Suro, akan sangat luar biasa menakjubkan, ya kan, acungi jempol kepada yang merayakan malam 1 Hijriah. Begitupun sebaliknya. Terkadang semakin tua zaman ini, semakin aneh dalam berpikir. Seakan-akan perbedaan keyakinan, perbedaan kepercayaan itu adalah suatu musibah bagi dalam diri kita. Padahal perbedaan itu adalah satu kesatuan yang harus ada di dalam kehidupan kita. Karena itu adalah keseimbangan buat dalam diri kita. Keseimbangan alam jagat raya, alam jagat besar ini, keseimbangan alam jagat alit ini. Itu kan Allah. Karena ketika hidup kita tidak memiliki perbedaan, maka rahmat Tuhan itu gak bakal kita dapat. Percaya, gak bakal kita dapat. Kesempurnaan Islam di dalam syariat, kesempurnaan umat beragama Islam, kan begitu ya. Di dalam agama nih kita ngomongin. Apa namanya? Pernikahan itu menyatukan dua insan yang berbeda. Cewek ke cowok, bukan cowok ke cowok, bukan cewek ke cewek juga. Bukan. Tapi insan yang berbeda. Disitulah terbukanya pintu rahmat Tuhan. Disitulah keislaman kita sempurna. Disitulah perjalanan kita menuju Tuhan terbuka lebar. Kan begitu. Jadi kita harus memahami konsep Islam itu seperti apa. Dan yang kita tanamkan ke depan sehari-hari pun, penuhilah nur, walaupun sama-sama menerangi, tapi beda. Api itu, ya, bukan cahaya api, matahari itu. Bukan cahaya matahari, kurang tepat. Tapi itu adalah sinar. Matahari itu memancarkan sinar. Api itu mengeluarkan sinar, tapi bukan cahaya, beda. Itu objek. Api di sini ada hidrogen, ada campuran dari hidrogen. Begitupun matahari ada api dan di dalamnya itu ada air. Sama, perbedaan yang menyatu dengan tugasnya masing-masing akan memancarkan sinar. Dan sinar inilah yang menerangi. Begitu. Jadi jangan pernah memandang rendah agama lain. Intinya di situ. Semua agama sama. Sama semua agama. Agama di sini adalah agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, Yahudi. Ya sama. Tapi berbeda dengan Islam.
Ini mah di zaman sekarang masih aja ngajak perang dengan agama-agama yang lainnya. Mengaku seagama Islam, tapi sering mengkafir-kafirkan. Waduh, luar biasa. Perbanyak ngopi. Anjing Nabi aja gak pernah mengkafir-kafirkan orang Islam. Emangnya kanjeng Nabi turun ke bumi itu mengajarkan agama Islam? Enggak. Tapi kan menebarkan budi pekerti yang luhur, alakul karimah. Begitu. Muhammad itu kan nur, cahaya. Yang beliau sampaikan adalah dengan penuh rahman dan rahim. Ilmu pengetahuan itu atau nar dalam pikiran kita itu adalah kendaraan. Ya kita harus kontrol, jangan dimusuhi. Ketika kita sekolah tinggi, mempunyai ilmu dan pengetahuan yang luas, kita merasa kita yang paling baik. Sekolah jauh, mana pulang lagi ke tanah air ke sini, merasa iya, ya, merasa aku, dan memandang rendah penyiar-penyiar yang lainnya. Waduh, luar biasa itu. Iya, menurut orang awam sifatnya menerangi, tapi kan itu bukan cahaya, itu bukan nur, tapi nar. Dia menyinari, menyinari, itu sinar, itu percikan. Yang ujung-ujungnya akhirnya ia menjual ayat, begitu. Ingin diakui. Ngomong-ngomongin lauhul mahfuz. Itu di langit yang tertinggi. Langit yang mana? Apa itu sih lauhul mahfuz itu apa sih? Bahasanya kan kitab-kitab semua dari Allah ayat segala macam ada semua di situ. Di dalam diri kita lauhul mahfuz itu adalah puncak tertinggi ya di sini. Lauhul mahfuz ya, yang terlindungi. Apa yang terlindungi itu? Di dalam otak kita yang kecil itu terlindungi di dalam belakang sini. Itu namanya saraf gland pineal. Di situ adalah data-data terdahulu sampai pun masa depan, data-data orang-orang ataupun data-data alam semesta ini. Di sini, saraf pineal. Kita melakukan perjalanan kesadaran yang penuh dengan kesadaran. Ya, puncaknya di sini. Data-data itu pun ada. Sidratul Muntaha. Apa Sidratul Muntaha itu apa sih? Sidrah Muntaha. Itu kan puncak kesadaran. Gak usah kita berjalan kemana-mana. Bukan begitu. Sadar, menyadari bahwa kita ini terdiri dari beberapa elemen. Dan elemen-elemen di sini kita harus kontrol. Diawali dari kontrol diri dulu. Nafsu amaroh, nafsu lawamah, supiyah, mutmainah. Kan begitu. Nur adalah sifat dan karakter Rohman Rohim. Nar adalah ilmu dan pengetahuan. Kalau sudah Rohman Rohim, kalau sudah memiliki nur,
itu sudah pasti memiliki ilmu dan pengetahuan. Tapi kalau hanya memiliki ilmu dan pengetahuan, hanya memiliki nar, gak memiliki nur, beda. Sama-sama satu keislaman. Yang satu sholat, yang satu tidak sholat. Yang sholat ini membenci yang tidak sholat. Bagaimana ceritanya? Sedangkan ibadah, sholat itu urusan hamba dan Tuhannya. Tidak usah harus membenci dan memusuhi. Memberikan doa, Rahman Rahim yang baik. Kan lebih enak. Bagaimana kita bisa mengenali Tuhan kita? Kalau diri kita sendiri aja menghijab dengan unsur kesengajaan. Ya, karena memiliki rasa yang merasa ini. Itulah salah kaprahnya. Kita seakan-akan memiliki sinar untuk menerangi. Ya akhirnya yang kita terangi merasa panas juga. Dan kita pun merasa panas juga akhirnya. Yang ujung-ujungnya kita akan saling bermusuhan. Karena kita hanya menyinari dari sinar kita. Nar itu yang namanya api, ketika kayu masuk ke dalam api, jadilah api. Karet masuk ke dalam api, jadi api. Plastik masuk ke dalam api, jadi api. Sifatnya api itu pengen sama, disamain. Yang berbeda dengan api itu disalahkan, dibenci, dimusuhi. Kebanyakan sekarang penyebar-penyebar agama begitu. Berbeda pendapat, dimusuhi, sesat, kafir. Yang lebih parah, murtad. Itu bukan ajaran Rasul, itu bukan ajaran Nabi. Kan lucu. Lucu begitu. Api di sini ya kita harus kontrol. Saya juga butuh api, saya juga butuh nar, tapi ya harus dikontrol. Kontrol lah, kontrol diri, kontrol nar tersebut. Api di sini sekecil ini ya buat ngerokok. Jangan buat masak sayur, kapan matangnya? Api yang gede, ya jangan buat ngerokok. Bisa kebakar nih rambut yang panjang yang indah ini. Kan begitu. Berbanyak ngopi. Karena ngopi adalah ketika otak butuh inspirasi. Kita butuh kaji diri kan begitu. Sering-sering ngopi, ngobrol perihal iman, ngobrol perihal diri. Inna dina indaullahil Islam. Sesungguhnya agama ya bukan din di sini adalah agama, tapi sesungguhnya jiwa yang diterima di sisi Allah adalah yang berserah diri. Islam berserah diri, jiwa yang berserah diri, itulah Islam. Untuk saya pribadi, keislaman saya bukan dijadikan agama. Itu berbeda dengan kehidupan.
Keislaman saya adalah menjadikan keikhlasan keriduan saya untuk menyerahkan seluruhnya antara pikiran, hati, dan nafsu. Jadi jiwa ini sempurna untuk kembali kepadanya, kepada Tuhan, kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah jadikan lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agamaku agamaksa. Jangan pernah jadikan seperti itu. Ya. Kebenaran yang sesungguhnya adalah jiwa yang berserah diri. Itulah insya Allah keislaman yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi, baginda Nabi Muhammad SAW. Kembali kepada dasar diri kita, jangan pernah melupakan syariat. Tapi jangan berhenti di syariat, karena kita pun butuh mengenal siapa diri ini, supaya mengenal siapa Tuhan yang menciptakan. Tuhan, Allah itu bukanlah sosok yang terpisah dengan diri kita. Tuhan Allah adalah Ahad yang menyatu, menyelimuti, yang bertajalli dengan seluruh makhluknya. Seperti itu. Tapi jangan akui aku adalah Tuhan. Salah juga. Kita hanya sedikit zatnya, kita hanya sedikit sirnya, kita hanya sedikit sifatnya, kita hanya sedikit afalnya. Kan seperti itu. Jangan pernah mudah terpancing oleh rayuan-rayuan nar yang diakhiri dengan keributan-keributan yang sangat luar biasa. Karena ingin menyamaratakan semuanya, seluruhnya. Itulah sifat nar, menyamaratakan, harus sama seperti ia. Padahal Tuhan, Allah di sini adalah memiliki sifat yang banyak, memiliki nama, asma yang banyak. Ada 99 asma, ada sifat 20. Banyak, kenapa harus sama? Yang katanya agama ia yang paling baik di sisi Allah, berarti kan itu adalah agama Allah yang katanya begitu. Kok ego? Nur, cahaya, itu pasti menghidupkan, memberi kesuburan, memberikan ketenangan dan kenikmatan. Ia menerangi, tapi tidak ada sinar. Ia menerangi, beda dengan nar. Ia ada sinar, terlihat sinarnya, terlihat sangat terang. Tapi lama-kelamaan akan mematikan, akan membakar. Sinar, kalau kita melihat sinar matahari, sinar api, silau ke mata, lama-lama akan membuat buta mata kita, bahkan yang bahaya adalah buta hati kita. Karena nar adalah adanya di dalam pikiran kita. Ketika kita mengandalkan ilmu dan pengetahuan saja untuk mengenal kehidupan dan Tuhan, kita akan buta melihatnya, kita akan gelap hatinya. Seperti itu aja pembahasan di malam tahun baru ini. Semoga perbedaan ini menjadikan suatu bentuk persatuan, keindahan, agar alam kehidupan kita semua bisa selalu berbanyak sholawat, berbanyak istighfar, berbanyak ngopi,
ngobrol perihal ini. Salam selawat tanpa batas. Sallallahu ala Muhammad.